dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawada. Netizen pada 11 Juni 2020, Wali Kota Gorontalo Marten Taha meninjau lokasi luapan air Sungai Bone yang mengakibatkan banjir di Kota Gorontalo. Di tengah luapan banjir yang begitu cepat masuk ke rumah warga, tidak tanggung-tanggung, Wali Kota Marten Taha turun langsung di tengah warga dan mengajak mereka untuk mengungsi di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama dengan Tagana. Di tengah luapan banjir pada Kamis 11 Juni, Wali Kota Marten Taha turun langsung meninjau masyarakat terdampak banjir. 6 kelurahan terdampak akibat peristiwa ini, yakni Kelurahan Tamalate, Kelurahan Padebuolo, Kelurahan Kampung Mugis, Kelurahan Botu, Kelurahan Tenda, dan Kelurahan Ipilo. Untuk meringankan beban warga korban luapan banjir, Wali Kota Gorontalo menyiapkan tempat pengungsian juga makanan. Dengan derasnya dan volume air yang begitu besar, sehingga sudah masuk ke pemukiman warga. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan sekarang, langkah yang pertama tentunya kita mengevakuasi masyarakat yang berada di bantaran sungai, yang penduduknya di bantaran sungai, kita lakukan evakuasi secepat mungkin. Jadi langkah pertama bagaimana kita menyelamatkan warga untuk kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua tentunya kita menyiapkan segera setelah mereka dievakuasi ke tempat yang aman, di tempat pengungsian, kita memberikan makanan siap saji. Nah, dalam evakuasi ini memang karena derasnya air, ya kita melakukan tindakan-tindakan yang tentunya aman bagi warga dan juga aman bagi para petugas. Kita menggunakan segera langsung mendatangkan perahu-perahu karet, baik yang dimiliki oleh pemerintah kota sendiri dan juga kita dapat bantuan dari Polairut. Netizen pada 16 Juni 2020, jajaran pemerintah Kota Gorontalo, unsur ASN dan TNI Polri menggelar kerja bakti massal di permukiman warga pasca banjir yang melanda 6 kelurahan di Kota Gorontalo. Untuk mempercepat proses pengangkutan lumpur dan sampah, pemerintah Kota Gorontalo mengerahkan alat berat. Selain menggelar kerja bakti, pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan posko pelayanan kesehatan dan sembako. Pada Selasa 16 Juni, Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengajak elemen ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat sekitar untuk melakukan kerja bakti massal di lokasi terdampak banjir yang melanda 6 kelurahan di Kota Gorontalo. Selain itu, pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan posko kesehatan dengan tenaga medis. Kerja bakti ini dilakukan untuk menghindari terganggunya kesehatan warga akibat dampak pasca banjir. Penanganan secara cepat, menyelamatkan warga, kemudian memberi pelayanan kepada mereka untuk bisa dievakuasi di tempat yang aman, kemudian memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu dan selanjutnya berupa makanan siap saji yang tentunya bisa mengatasi segala persoalan secara cepat dan sifatnya sementara. Nah, pasca banjir ini tentunya yang pertama bagaimana pemulihan. Nah, pemulihan yang dilakukan, kita melakukan pembersihan di sekitaran tempat terjadinya banjir, yaitu lumpur, sampah, becek, dan berbagai kotoran yang ada. Itu kami dibantu oleh jajaran TNI dan Polri untuk membersihkan sampah-sampah yang ada sehingga tidak menimbulkan penyakit dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali. Yang kedua, tentunya memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan dalam rangka untuk mengatasi jangan sampai pasca banjir seperti ini akan muncul penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, batuk, gatal-gatal, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Ini kami membuka posko kesehatan di beberapa tempat dan juga menurunkan tim mobile kesehatan untuk memeriksa
dan mengobati serta memberi imun kepada warga masyarakat kita. Dan yang ketiga, memberikan bantuan sembako karena masyarakat belum dapat beraktivitas secara normal sehingga mereka kekurangan bahan makanan. Dengan berbagai bantuan yang baik yang kita punya sendiri salurkan, kemudian juga bantuan dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi dan tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat umum lainnya, organisasi kemasyarakatan, ini kita salurkan kepada mereka yang terdampak. Jumlah yang terdampak kurang lebih 15.000 jiwa. Kedepan Wali Kota segera melakukan perbaikan baik tanggul dan rumah penduduk yang terdampak banjir. Netizen pasca banjir yang melanda Kota Gorontalo pada 18 Juni, pemerintah Kota Gorontalo menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, serta bantuan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang diberikan pada Kamis 18 Juni. Bantuan logistik yang berupa sembako ini diserahkan di aula kantor Wali Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo didampingi Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Gorontalo menerima dan mengapresiasi bantuan logistik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, pemerintah Kabupaten Bualemo, pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga DPRD. Bantuan logistik ini merupakan bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk masyarakat Kota Gorontalo yang tertimpa musibah banjir. Tim Liputan Kominfo TV, Kota Gorontalo. Netizen bantuan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Kota Gorontalo terus bergulir. Pada Senin 15 Juni, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyalurkan bantuan sembako melalui JPS atau Jaring Pengaman Sosial. Sebanyak 19.936 paket sembako digulirkan pada 9 kecamatan sekota Gorontalo. Hari ini kita akan melaksanakan Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyerahkan paket sembako tahap 3 kepada keluarga penerima manfaat terdampak pandemi COVID-19. Paket sembako diserahkan langsung oleh Wali Kota Marten Taha melalui pemerintah Kecamatan sekota Gorontalo. Wali Kota mengatakan paket bantuan tahap 3 ini merupakan tahap terakhir sebagaimana kucuran anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Wali Kota berharap penanganan ini sudah berakhir di bulan Juni ini. Ketentuan darurat nasional sudah dicabut oleh Presiden, maka kita tidak lagi bisa atau tidak diperpanjang lagi untuk JPS seperti ini tidak bisa diperpanjang lagi. Mungkin dengan skema-skema bantuan lain yang merupakan program daerah ataupun program nasional yang sudah berjalan selama ini seperti bantuan pangan non tunai itu jalan, program keluarga harapan itu jalan, bantuan berupa gratis lahir sampai mati Kota Gorontalo mulai dari kesehatan, pendidikan, dan sosial, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan juga itu jalan. Tapi untuk jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan COVID itu tidak bisa lagi jalan karena penyaluran JPS ini didasarkan atas keputusan Presiden berupa darurat bencana non alam secara nasional. Nah, kalau itu sudah dicabut atau tidak diperpanjang, ya maka kita akan juga menyetop ini. Nah, ini saya perlu sampaikan, yang sampai lagi disampaikan di masyarakat bahwa ini kasih stop lagi. Nah, ini. Karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita jalankan ada aturannya. Tidak boleh ada hal-hal yang melanggar. Netizen, setelah beberapa pekan masyarakat Kota Gorontalo menjalankan imbauan pemerintah untuk work from home atau bekerja dari rumah akibat dampak dari COVID-19, kini Kota Gorontalo mulai beradaptasi dengan kehidupan normal baru atau new normal. Untuk mendukung hal ini, pada 15 Juni 2020, Wali Kota Gorontalo Marten Taha membuka kembali pusat perekonomian dan sistem kerja PNS dan swasta dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di Kota Gorontalo. Memasuki kehidupan normal baru, Wali Kota Gorontalo Marten Taha berharap geliat perekonomian di Kota Gorontalo dapat pulih dan tumbuh dengan cepat.
Setelah dibukanya kembali pasar tradisional, Wali Kota meninjau Pasar Sabtu Andalas dan Pasar Senin Kelurahan Moodu. Di masa transisi ini, Wali Kota berharap kepada seluruh masyarakat agar senantiasa patuh mengikuti prosedur protokol kesehatan. Nah, di Kota Gorontalo ini selama 14 hari kita masa transisi uji coba semua tempat-tempat, baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, peribadatan, sistem kerja, PNS, swasta, dan di fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial kita terapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Antara lain cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jaga imun, pola bersih sehat. Tapi kita menekankan kedisiplinan. Jadi kita tidak ada lagi pembatasan untuk beraktivitas, tapi masyarakat harus disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, disiplin untuk tidak berkerumun dan sebagainya, sehingga kita harapkan dengan kenormalan yang kita buat yang saat ini masa transisi ini sampai 11 hari ke depan, masyarakat akan terbiasa dengan pola-pola dan norma kehidupan yang seperti ini. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Saya Ajeng Mawada pamit undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.